Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Milatul Maulida dan teman saya Indawati. Kami perwakilan dari Puskesmas Wonokerto. Baik, di sini pertama-tama saya mau bertanya. Nah, saat ini lagi musim apa ibu-ibu? Musim maling, Mbak. Oh, kok maling? Kan sekarang di TV-TV banyak itu ya COVID. Apa sih COVID itu? Kan kebanyakan ibu-ibu di sini gak ngerti COVID itu apa, bahasa apa, dari mana, seperti itu. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang COVID itu. Nah, COVID baik, di sini teman saya akan membagikan leafletnya. Oh, Mbaknya nggak pakai masker ya? Enggak punya. Mbak cuma pakai dulu. Makasih. Virus lah. Kenapa kok disebut COVID-19? Karena coronavirus ini munculnya di Cina pada akhir tahun 2019. Jadinya disebut atau disingkat menjadi COVID-19. Jadi coronavirus ini disebabkan oleh virus. Akan mengakibatkan coronavirus ini menyerang sistem pernafasan sehingga mengakibatkan munculnya lendir-lendir. Jadi gejalanya itu biasanya batuk-batuk sehingga orang tersebut yang terkena virus ini akan sulit untuk bernafas. Nah, apa pencegahannya? Ibu-ibu mungkin sudah tahu pencegahannya? Oh, pakai masker. Ya benar, pakai masker. Jaga jarak. Ya benar ibunya, jaga jarak. Apa Apa lagi? lagi? Gak ke pasar. Iya itu juga benar. Soalnya kan kita menghindari sosial, lingkungan sosial. Lalu, Tapi kalau misalnya ibunya butuh bahan pokok, misalnya seperti bumbu-bumbu dapur, nggak apa-apa ke pasar, tapi tetap harus jaga jarak ya. pakai masker yang penting itu. Cuci tangan. Apalagi itu sudah benar. Dari pakai masker, jaga jarak, tidak ke pasar. Nah, tapi lebih tepatnya yang pertama itu sering cuci tangan. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 cm, 1 meter. Maaf ya ibu-ibu. Selalu pakai masker. Jangan sering atau menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena virus itu biasanya menempel pada jari-jari, sehingga jika kita tidak mencuci tangan, terlalu kita menyentuh daerah mata, mulut, dan telinga itu bisa Hidung, Mbak. Oh iya. Nah, jadi sehingga kita itu yang biasanya lupa untuk cuci tangan, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut itu bisa menjadi pintu masuknya virus tersebut. Nah, jadi sekarang ini apakah sudah benar jaraknya 1 meter? Oh, Mbak, kurang. Ya, kurang ke sini. Udah pakai masker semua ya? Nah, Sudah mengerti cara cuci tangan yang benar? pakai sabun ya. Belum. Nah, untuk cuci tangan akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Nah, cara mencuci tangan itu ada 2. Yang pertama bisa pakai air mengalir dan sabun. Nah, yang kedua bisa pakai antiseptik. Misalnya, ibu-ibunya atau mbak-mbaknya ke pasar. Nah, di pasar kan tidak ada air mengalir yang bersih dan juga sabun cuci tangan. Nah, bisa beli ini di apotik atau di swalayan, di Indomaret juga ada. Kalau ini kemasan yang besar biasanya dipakai di rumah sakit atau puskesmas. Ada kemasan yang mini bisa dibawa kemana-mana. Nah, setelah ini saya akan mencontohkan cara. Nah, jadi yang pertama kita mengambil cairan cukupnya ya. Ayo. Oh, dicoba ya. Nah, bisa kita mulai diikuti ya. Yang pertama, gosok 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang kedua punggung jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Kunci. 1, 2,
3, 4. Mbaknya jadi di ya apa sih? Nah, gini loh Bu. Nah, Ngene kuwi lho, Mbak. Apa sih? Ngene kuwi lho. Ngene kuwi ya, Mbak. Ngene itu ngene. Kita gini. Kayak ini Biasanya kalau jadi apa sih? rayu Ini gini. Nah, tapi ngene, Mbak. Gini loh. nah, jadi begini ya. Sama 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. Lalu begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir tangannya muncul. Nah, diputar searah jarum jam. Sama ya, 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, cara yang kedua itu kita melakukan batuk yang benar. Biasanya kan kalau kita batuk atau bersin itu ya udah gak ditutupi ya, nggak ditutupi, nggak pakai tisu atau gimana. Nah, yang benar itu biasanya itu kalau bersin sama batuk itu seperti ini. Jadi kita kan kalau batuk sama bersin itu kayak mengeluarkan cairan seperti itu ya. Jadinya kan kalau gini itu cairannya kak menyebar ke semua orang. Jadinya virusnya itu kak menular ke semua orang. Nah, untuk menggunakan masker itu dengan ditekan di daerah hidung seperti ini biar Kan ada bedanya ya, ada yang kaku, ini agak kaku kan. Kalau yang agak kaku itu di hidung. Takutnya nanti kan kadang orang kalau nggak bisa apa nggak tahu caranya dibalik. Yang kaku tuh ya nggak tahu di atas di bawah, yang penting pakai. Nah itu salah ya. Jadi yang kaku ini di atas, lalu di bagian hidung ditekan seperti ini. Nah jika sudah selesai menggunakan masker, sebaiknya waktu mau membuang itu digunting. Ya digunting. Soalnya kan takut pakai orang lain. Misalnya kita buang di jalanan sembarangan, ada orang yang nggak tahu, oh sekarang harus pakai masker, ini ada masker nemu langsung dipakai. Nah secara tidak langsung itu kan bisa menularkan virus. Ibu-ibu, mbak-mbaknya tadi kan saya sama Mbak Amira sudah menerangkan sedikit banyak ya tentang mulai dari apa coronavirus itu, cara pencegahannya, cara penularannya. Nah, jadi sekarang itu kami ingin tahu yang tadi sudah kita jelaskan itu benar-benar masuk ke dalam pikiran jenengan atau cuman masuk lalu lewat keluar. kanan lalu keluar lewat kiri. Ayo mbaknya dulu. Salah satu cara pencegahan coronavirus. sebutkan 2 saja, gak apa-apa. Pakai masker. Ya, pakai Cuci masker. tangan. Cuci Ya. tangan. Nggih, sampun 2 gak apa-apa. Mbaknya, bagaimana cara etika batuk yang benar agar tidak menularkan virus ke yang lain? Ini. Iya, Ya, benar. benar. Ada yang bisa menerangkan itu tadi 6 langkah cara mencuci tangan? Saya bisa. Ya, silakan, Mbak. Silakan, coba. Ayo dicoba. Yang pertama-tama digosok 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus gini ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ibunya mau tanya apa? Kalau orang terserang itu penyakit apa? Corona. Iya. Nah, itu apa bisa meninggal? Baik. Mau dijawab Mbak Indah apa saya? Monggo Mbak Amira. Mbak Amira aja. Jadi, kalau orang terserang oleh virus corona itu, kita melihatnya itu dari sisi imunitas tubuh lah. Imunitas tubuh ini merupakan kekebalan tubuh diri kita sendiri. Nah, biasanya orang yang terserang COVID ini kan dikarantina. Nah, karantinanya itu ada 2 jenis. Biasanya itu kalau imun kita kan terserang, terus kita periksa imun kita bagus, itu biasanya disarankan, kalau disarankan bisa karantina di rumah ya kita karantina di rumah sendiri. Nah, tapi kalau disarankannya harus karantina di rumah sakit, kita ya harus mengikuti prosedur dari rumah sakit.
Soalnya kalau orang terserang virus imunitasnya baik, itu insya Allah bisa sembuh. Tetapi kalau orang yang terserang coronavirus dan ada penyakit-penyakit tambahan lainnya, itu merupakan pengawasan yang harus tepat. Nah, caranya untuk kita menjaga kekebalan tubuh itu yang pertama dengan berolahraga ringan, menjaga pola makan, lalu minum vitamin, makan sayur, buah, seperti itu. Istirahat yang cukup. Apakah Ibu sudah paham? Baik ibu-ibu, terima kasih. Sekian dari kami. Sedikit tadi kita sudah menerangkan mulai dari penjelasan coronavirus, pencegahannya, terus cara penularannya gimana, pola hidup yang sehat. Nah, kami di sini mau undur diri dulu ya, mau kembali bertugas ke puskesmas. Nah, jadi misalnya nanti ada keluarga bapak dan ibu-ibu yang sakit, itu langsung bisa periksa ke layanan kesehatan terdekat. Oke, sudah mengerti kan semuanya?